Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada halaman 228. Bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syaqqati alaihim wa rahmatihim. Bab tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin wa bayani huquqihim, dan penjelasan tentang hak-hak seorang mukmin, orang beriman, wa syaqqati alaihim, dan bagaimana kita mengasihi, ya, wa rahmatihim, dan menyayangi mereka. Dan itu merupakan sifat seorang mukmin. Allah sebutkan di Quran surah Al-Fatah ayat terakhir, ya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainakum. Muhammad adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersamanya itu tegas terhadap orang kafir. Kepada orang kafir ini Pak, kita harus tegas, kita harus gagah pada orang kafir. Bahkan kalau ketemu di jalan, jalannya sempit, jangan kita yang mengalah, ya. Sampai tabrakan, kita jangan mengalah. Kita harus menunjukkan kegagahan kita kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, tegas kepada orang kafir, sayang menyayangi sesama mukmin, saling kasih mengasihi sesama muslim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, qala al-muallifu rahimahullahu taala, pengarang kitab berkata, babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syaqqati alaihim wa rahmatihim. Fal muslimu lahu haqqun ala akhihi al-muslim. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ini memiliki hak. Jadi muslim yang lain terhadap kita ini ada haknya, Pak. Yang itu harus kita tunaikan, harus kita penuhi. Ballahu huququn muta'addidah, dan hak mereka itu muta'addidah, banyak bentuknya, beragam, ya. Yang itu juga menjadi hak kita dari mereka, hak mereka untuk kita. Bayyanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawadhi'in katsiratin, disebutkan oleh Nabi di dalam banyak tempat, ya, di dalam banyak kesempatan. Minha, diantaranya adalah idza laqihi, apabila kita berjumpa dengan mereka, falyusallim alaihi, hendaklah kita menebar salam, ya. Nabi katakan, sebarkan salam terhadap orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Kecuali kita sudah tahu betul bahwa dia orang kafir, nggak boleh kita ngucapin salam, ya. Tapi kita nggak kenal ini orang Islam atau orang kafir, tidak usah bertanya-tanya, ucapkan salam saja, ya, sampai kita tahu dia orang kafir, ya. Itu hak yang pertama. Yalqa alaihi salam, kita ucapkan salam kepada mereka. Yaqulu assalamu alayka awiss salamu alaikum, selamat untukmu,
wala yahillu lahu ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Di antara haknya lagi adalah tidak boleh kita menghajar. Menghajar artinya meninggalkan mereka dalam keadaan benci, dalam keadaan bermasalah, fawqa thalathin, lebih dari tiga hari. Ya. Kalau ada orang bermasalah, kalau udah 3 hari, selesaikan masalah. Ya. Orang yang berseteru, boleh. Tapi jangan lebih 3 hari. Tapi gengsi Pak. Gengsi untuk menyapa lebih dulu. Ya. Gengsi mengatakan diri kita yang bersalah. Ya. Apalagi kalau sudah pasti dia yang bersalah. Ya. Maka kita atau sebagian orang akan sangat gengsi untuk menyapa, menegur. Ya, kenapa saya harus negur orang dia yang salah? Maka kata Nabi, kalau ada 2 orang bermasalah, yang lebih baik dari keduanya, siapa yang lebih dulu menyapa? Siapa yang lebih dulu negur? Ya. Kita negur, dia nggak jawab, dia nggak respon, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berbuat baik. Ya, kalau ada 2 orang yang sedang bermasalah, minta maaf. Bagaimana kalau dia tidak memaafkan? Bukan urusan kita. Ya, itu soal kelembutan hatinya. Ya, dia memaafkan atau tidak memaafkan terserah dia. Yang penting kita sudah menyelesaikan urusan. Jangan lebih 3 hari 3 malam. Ya. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. 2 orang yang sedang berseteru, 2 orang yang sedang bermasalah, terbaik dari keduanya yabda'us salam. Siapa yang lebih dulu mengucapkan salam. Ya. Dan itu berat Pak. Orang sedang bermasalah, gimana caranya nggak ketemu tuh? Ya, kita tahu tuh, dia tahu tuh, kayaknya dia mau lewat jalan ini. Itu dihindari jalan itu. Biar tidak ketemu, biar tidak papasan di jalan. Begitu kelihatan dari jauh, langsung cari jalan yang lain. Ya, itu tabiat manusia. Ya, gimana caranya biar dia tidak ketemu? Ya, sholat di masjid yang sama, udah ketahuan tuh, kayaknya dia duduk di sebelah sana, maka dia yang satunya duduk di sebelah kanan paling jauh. Ya, lirik kapan dia keluar? Ya, begitu dia keluar, baru kita keluar. Atau kita dia berusaha lebih dulu keluar, biar tidak ketemu. Ya, Nabi menjamin orang yang terbaik dari kedua orang yang bermasalah adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Apa maknanya Pak? Berarti orang Islam itu bermasalah, bukan orang tidak bermasalah. Tetapi bagaimana ketika mereka bermasalah, cepat diselesaikan. Batasnya berapa tadi? 3 hari 3 malam. Ya. Apalagi suami istri Pak. Ya, suami istri. Jangan sampai marah-marahan. Ini nasihat saya yang muda, mohon maaf ada yang jauh lebih senior dari saya hanya tahu hadisnya saja. Ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nabi katakan sholatnya itu tidak melewati kedua daun telinganya. Ya, saya ulangi. Ada 3 orang yang sholatnya itu tidak melewati kedua daun telinganya. Apa artinya? Sholatnya itu tidak tembus ke langit, tidak sampai ke langit. Artinya sholatnya tidak sampai kepada Allah. Karena Allah di mana? Allah tinggi di atas arsy. Nah, sholatnya itu hanya sampai di kedua daun telinga. Tidak diterima oleh Allah sholatnya. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, imam sholat yang tidak disukai oleh makmum. Tuh perhatikan. Imam sholat yang tidak disukai oleh makmum. Karena apa? Karena akhlaknya. Ya. Bisa jadi suaranya bagus, hafalan Qurannya bagus, tapi akhlaknya nggak benar di luar. Ya. Tetap kita sholat ke masjid kalau nggak ada pilihan. Nah, tetapi sholat orang ini tidak diterima oleh Allah. Sholat siapa? Sholat imam. Ya, ngomongnya nggak benar, memfitnah orang, menggibah orang. Ya, apa pekerjaannya haram. Tapi jadi imam sholat. Ya, nah sholat orang ini nggak diterima oleh Allah. Nah, yang kedua,
Orang yang sholatnya tidak melewati kedua daun telinganya adalah seorang budak yang kabur dari tuannya sampai dia kembali. Ya, seorang budak. Apalagi budak ini dalam kepemilikan. Nah, mungkin zaman sekarang di Indonesia nggak ada perbudakan. Barangkali bisa pembantu. Ya, pembantu udah minjem duit duluan, sesudah minjem kabur. Nah, itu bisa-bisa sholatnya nggak diterima. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, sholat seorang istri. Sholatnya seorang istri, seorang perempuan yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, sholat seorang istri yang dia marah kepada suami. Kalau ada seorang istri masalah dengan suaminya, lari ke rumah orang tuanya, ya, kabur ke rumah orang tuanya, berantem sama suaminya, ya, 5 hari di rumah orang tuanya, 5 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah, meskipun dia sholat, ya. Sampai kemudian suaminya redha kepada dia, ya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nasihatkan kepada istri kita, jangan sembarangan kepada suami. Tetapi kita suami punya tugas berat. Bagaimana istri kita memiliki akhlak yang baik, ya. Memiliki kepribadian yang bagus. Ya. Berantem bukannya tidak ada masalah, ada masalah. Tapi bagaimana cepat diselesaikan. Jangan dikit-dikit kabur. Dikit-dikit kembalikan saya ke orang tua saya. Ya. Dalam kondisi seperti itu, dia sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, sampaikan hadis ini kepada istri-istri kita. Ya, hendaklah mereka senantiasa menyenangkan apa? Menyenangkan suaminya. Ya. Jadi dua orang yang sedang bermasalah sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi bermasalah suami istri. Apalagi tetangga. Nah, yang terbaik dari kedua orang bermasalah itu siapa? Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Siapa yang lebih dulu apa? Ngucapin salam. Assalamualaikum. Gak jawab. Nyesel saya ngucapin salam. Kalau gitu, tahu gitu saya tidak akan mengucapin, gak boleh. Ya. Udah terserah dia. Mau dia jawab, mau nggak jawab, itu bukan urusan kita. Yang penting kita lebih dulu yang menyapa. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Walakin laka an tahjura limuddati 3 ayamin idza ra'aita fi hadhihi maslahah walaka an tahjura aktsara idza ra'aita ala ma'siyatin. Nah, tapi boleh Pak. Boleh lebih dari 3 hari. Kalau itu kaitannya dengan masalah agama. Ya, pelaku maksiat, pelaku dosa, pelaku kemungkaran, udah kita tegur, tidak mau. Ya, boleh kita tidak tegur lebih dari 3 hari. Tapi kata ulama, seandainya dengan kita menghajar, ya hajar itu bahasa Arab. Apa artinya hajar? Meninggalkan. Bukan hajar memukul artinya. Ya. Hajar itu bahasa Arab. Meninggalkan. Boleh kita Pak, Ibu, tidak menegur orang karena tidak suka kepadanya. Lebih dari 3 hari. Siapa? Pelaku dosa. Dosa besar. Yang kita sudah menasihatinya. Ya. Ngapain kamu nasihatin saya? Urus saja diri sendiri. Belum tentu kamu baik. Ya. Maka boleh kita tidak tegur. Ya. Tapi kata ulama, ada lagi. Jika kita biarkan dia lebih buruk, bertambah buruk, tidak boleh kita teruskan. Ya. Nggak ada yang nasihatin selain kita. Tidak ada yang ngingetin dia selain kita. Ya.
Semakin kita menjauh dari orang itu, dia semakin terjerumus kepada perbuatan maksiat. Maka jangan teruskan. Ya, jangan teruskan. Tapi ada kalanya orang, Pak, ya. Kalau dia tidak disapa, dia bertanya-tanya, kenapa dia nggak nyapa saya? Jangan-jangan saya ada salah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi boleh kita tidak lebih dari 3 hari tidak menyapa orang. Kalau dia itu pelaku dosa, pelaku maksiat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tujuan dari menghajar itu adalah yahmiluhu ala taubah, agar dia bertaubat. Dan ini pernah terjadi dalam perang Tabuk. 3 sahabat Nabi, ya. Perang Tabuk itu perang pertama yang sifatnya fardu ain. Perang Badar, perang Uhud, ya. Itu sifatnya fardu kifayah semua, Pak. Siapa yang mau silahkan, tidak mau tidak dosa. Nah, baru fardu ain artinya semua sahabat harus ikut, itu dalam perang Tabuk namanya. Ya, Ghazwatul Tabuk. Nabi serukan sebulan sebelum terjadi peperangan sudah ada info Nabi akan diserang oleh Romawi kurang lebih 100.000 pasukan. Nabi sampaikan kepada para sahabat, siapkan diri dan harta kalian, kita akan datang ke Tabuk, ya, kita akan diserang, siapkan diri. Maka para sahabat menyiapkan bekal-bekal terbaik, ya, sampai tiba hari peperangan, datang Utsman ibn Affan membawa kurang lebih 600 onta, dia kasih, ya. Datang Umar bin Khattab, dia bawa hartanya lebih dari separuh hartanya. Lalu dia katakan, hari ini saya akan mengalahkan siapa? Abu Bakar. Ya? Karena selama ini dalam masalah infak, Umar nggak pernah menang. Tapi hari ini Abu Bakar pasti kalah. Karena lebih dari separuh harta dia bawa, dia sedekahkan. Ya. Tiba-tiba datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya, nyerah Umar bin Khattab. Nggak mungkin Abu Bakar bisa dikalahkan. Ada 3 sahabat yang tidak ikut, Pak. Dia tidak ikut perang. Ya. Dicari oleh Nabi di lembah Tabuk. Mana sahabat ini? Oh, dia sedang panen ya Rasul. Karena ini musim paceklik, musim orang panen kurma. Perang Tabuk itu antara ikut perang atau panen, ya. Sahabat begitu pulang dari lembah Tabuk, karena memang peperangan tidak jadi, Romawi tidak jadi datang, tapi Nabi dan para sahabat berdiam di situ 7 hari, ya. Kembali ke kota Madinah, ditanya, kenapa kamu tidak ikut perang? Dia nggak punya alasan, ya. Sudah sampaikan saja kepada Nabi, kamu kan orang jujur, ya. Kamu bikin alasan, pasti alasanmu diterima oleh Nabi. Ini ada dalam bab kitab ini, Pak, bab jujur. Nanti dibaca kisahnya. Kitab Riyadhus Shalihin bab jujur. Ya. Karena orang ini, sahabat ini tidak mengutarakan alasannya, akhirnya dia dihajar oleh Nabi. Dihajar apa tadi? Diasingkan, tidak ditegur oleh Nabi. Kurang lebih hampir 40 hari. Ya. Itu kata sahabat. Saya tidak ditegur oleh Nabi. Itu kalau ada pilihan, langit dan bumi ini dijatuhkan ke kepalaku, mendingan saya memilih itu daripada tidak ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi selesai sholat, dia lirik tuh Nabi, berharap Nabi melihat dia. Nabi nggak mau melihat dia, ya. Sampai kemudian turun firman Allah, menerima taubat
ketiga sahabat ini. Ya. Jadi dihajar oleh Nabi lebih dari 30 hari. Tujuannya apa? Agar dia bertaubat. Ya. Tapi kalau dihajar membuat lebih jauh dari Allah, tidak boleh kita teruskan hajar kita. Ya, kita harus segera memperbaiki, kita harus segera menegur dia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, summa saqal muallifu iddata ayatin. Kemudian pengarang kitab menyebutkan beberapa ayat. Yang pertama surah Al-Hajj ayat 30. Di dalam kitab ini Al-Hajj ayat 30 Allah katakan, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa yang menggantungkan apa yang terhormat di sisi Allah. Saya ulangi, wa may yu'azzim, siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ya, ini ayat pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi wa fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Ya, ini ada di buku terjemahan ini ada kepotong kalimat dzalikanya. Wa may yu'azzim hurumatih, siapa yang mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah, ya. Apa yang diagungkan oleh Allah? Minal amakin, tempat-tempat. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Aqsa. Ya, ini tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah. Maka kita harus hormati tempat ini. Ya, berdosa di 3 tempat ini, terutama Mekah dan Madinah, bentuk dosanya sama dengan dosa yang dikerjakan Indonesia, tapi itu lebih buruk. Ya, kalau dikerjakan di Mekah dan Madinah. Ya, salat maghrib 3 rakaat di sini dengan salat maghrib di Masjidil Haram beda pahalanya, Pak. Salat di Masjidil Haram itu 100.000 pahalanya, sama-sama 3 rakaat. Ya, tapi salat di sini kalau berjamaah 27. Tapi salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Salat di Masjid Nabawi pahalanya lebih dari 1.000. Salat di Masjid Aqsa lebih dari 500. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Allah karunai salat di Masjidil Haram. Ya, maka wajib kita menghormati al-amakin, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, apalagi tempat yang Allah muliakan. Ya, Masyairul Haram, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya, ini tempat yang Allah muliakan. Tetapi ini terikat oleh waktu. Tidak semua hari. Ya, dia menjadi mulia mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 Jumrah Aqabah, 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik. Ini waktu-waktu yang Allah muliakan sehingga tempat ibadah menjadi mulia. Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya, ini 3 tempat yang Allah muliakan. Tapi selain 5 hari tadi menjadi biasa. Ya, menjadi biasa. Sama. Ya, dia sudah di luar tanah haram. Itu di luar tanah haram. Ya, jadi subhanallah. Itu tempat-tempat yang Allah muliakan. Ada yang selama-lamanya, ada yang terikat oleh waktu. Apalagi yang Allah muliakan, al-azman. Apa azman? Zaman-zaman, waktu-waktu. Kapan itu? 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini disebut dengan bulan-bulan haram.
wajib kita hormati melebihi bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Maka kita mesti paham betul, ya, 4 bulan ini, kapan 4 bulan ini. Kalau kita bertemu dengan 4 bulan ini, wajib kita hormati. Kenapa? Allah menghormatinya. Ya, kita hormati dengan apa? Tinggalkan dosa sekecil apapun dan tingkatkan amal salih. Bukan berarti selain 4 bulan ini kita boleh berdosa, bukan. Harus lebih semangat beribadah dan lebih menjaga diri dari berbuat dosa. Ya, wal ashkhas, ya, yang Allah hormati pada ayat Al-Hajj, ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Ayat 30. Yang pertama, apa yang Allah hormati tadi? Tempat, al-amakin. Yang kedua apa? Azman. Apa azman? Waktu-waktu. Nah, yang ketiga ashkhas. Apa ashkhas? Orang per orang. Ya, orang per orang. Siapa yang Allah hormati? Ya para nabi. Ya para sahabat. Orang-orang beriman. Ini orang-orang yang dihormati oleh Allah. Ya. Bahkan dari mereka ini ada yang diberi gelar langsung oleh Allah, keluarga Allah, Pak. Ya. Di bumi ini Allah punya keluarga, Pak. Siapa? Orang yang menyebutkan diri dengan Al-Quran. Itu disebut dengan keluarga Allah. Ya. Subhanallah. Maka terhadap keluarga-keluarga Allah wajib kita hormati. Kalau bukan keluarga Allah, waliullah. Wali Allah. Siapa wali Allah? Bukan orang yang bisa terbang. Bukan orang yang kalau berjalan di atas air laut tidak tenggelam. Itu bukan wali Allah. Ya. Wali Allah itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, perkara-perkara sunnah dijaga betul. Itulah wali Allah. Ya, mereka ini orang-orang yang diberikan karunia, karomah. Apa karomah? Karomah itu kemuliaan dari Allah. Karomah yang paling tinggi kata ulama ketika orang istiqamah dalam beribadah. Itulah karomah yang paling tinggi. Adapun yang sifatnya di luar nalar, ya, tidak terbakar, itu bisa terjadi. Tidak tenggelam, bisa terjadi. Ya, rumah terbakar, di sekeliling kanan kiri depan belakang terbakar, rumah dia tidak kebakar, itu bisa terjadi. Itu juga bisa karomah. Ya, tapi itu sifatnya insidental. Ya, tidak sengaja. Bisa jadi dia juga nggak percaya kalau akan mengalami seperti itu. Ya, tiba-tiba dibakar, api tidak mempan. Itu bisa terjadi pada wali Allah. Tapi setiap dibakar api nggak mempan, itu bukan karomah, itu sihir. Bedakan antara sihir dengan karomah. Ya, ada seorang ustadz mau ceramah, ditunggu hujan lebat, tidak bawa jas hujan, berangkat. Diterjang hujan sampai ke tempat tujuan gak basah, itu bisa terjadi karomah. Tapi setiap ada hujan dia tidak basah, itu bukan karomah, itu sihir, Pak. Itu namanya pohon hujan. Itu nggak boleh. Jadi sesuatu yang sifatnya diulang-ulang itu sihir. Tapi kalau karomah itu terjadi secara tidak terduga, dan dia sendiri itu tidak senang diceritakan kepada orang. Tapi kalau sihir ditampak-tampakkan untuk mencari dunia. Tapi ingat, karomah yang paling tinggi adalah ketika orang apa tadi? Istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Nah, orang-orang seperti inilah yang harus kita muliakan. Maka siapa yang memuliakan manusia karena jabatan, siapa yang memuliakan manusia karena dia orang kaya, itu manusia rendahan. Itu manusia rendahan. Hendaklah kita memuliakan manusia karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ashkhas. Tentu yang pertama para nabi. Ya.
lebih khusus lagi Nabi Muhammad, setelahnya Nabi Ibrahim, para sahabat. Ya, itu orang-orang yang harus kita muliakan. Tidak boleh kita hina mereka. Ya, maka siapa yang menghina para sahabat, sungguh dia telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yu'azzimu hurmatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Maka siapa yang memuliakan perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah, itu baik bagi dia. Siapa yang memuliakan tanah haram, siapa yang memuliakan 4 bulan tadi, siapa yang memuliakan para kekasih Allah, maka itu adalah terbaik bagi dia. Ya. Wa man kana yukrihu aw yashqa alaihi ala ta'zimi hadzal makan kal haramaini mathalan wal masajid, siapa yang yukrihu, membenci apa-apa yang dimuliakan oleh Allah, maka itu akan menjadi malapetaka bagi dia. Ya, siapa yang membenci tanah haram, ya, siapa yang membenci masjid, siapa yang membenci para ulama, siapa membenci Nabi, itu malapetaka bagi dia. Awiz zamani kal ashhur hurumi dzul qa'dati dzul hijjati al muharrami war rajabi wa ma asbaha dzalik, atau hal-hal yang serupa dengannya, falyahmil ala nafsih wal yukrihuma ala ta'zim. Ya, wa min dzalik ta'zimu ikhwanil muslimin wa tanzilihim manzilatihim, fa innal muslima la yahillu lahu ay yahqira akhahul muslim. Karena itulah wajib kita memuliakan orang-orang Islam. Ta'zim ikhwanihi al-muslimin. Kita mesti memuliakan saudara-saudara kita orang Islam. Ya. Wa tanzilihim manzilatihim. Posisikan mereka sesuai dengan posisi yang pantas bagi mereka. Ya. Maka ada kaidah anzilin nasa ala manazilihim. Posisikan manusia sesuai dengan posisinya. Ya. Masjid misalkan ada sesepuhnya, ya harus diposisikan. Mana sesepuh masjid, mana tokoh masjid, tidak masalah. Ya, jadi kita ini harus sebisa mungkin memposisikan orang. Apalagi kalau dia orang saleh. Ya, jangan karena dia, mohon maaf, pejabat bukan, orang kaya bukan, akhirnya dicuekin, akhirnya tidak diterima pendapatnya. Ya, tapi kalau yang ngasih usul orang kaya, yang ngasih usul apa ini pejabat, didengar pendapatnya, diikuti pendapatnya, karena dia orang kaya. Tapi kalau yang ngasih yang ngusulin satu pendapat miskin, ya, bukan pejabat, siapa itu? Emang dia siapa? Ya, nggak boleh. Ya, hendaklah kita menghormati seseorang dengan dasar dia itu orang soleh. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, fa innal muslima la yahillu lahu ay yahqira akhahul muslim. Tidak boleh kita merendahkan muslim yang lain. Ya, la yahillu, tidak halal. Ay yahqira, merendahkan, menghina akhahu, saudaranya, al muslim, saudara kita muslim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah orang itu disebut orang buruk, ini kata Nabi, bihasbi mri'im minasyarri, cukuplah orang itu disebut penjahat, ya, ketika dia ayyahqira akhahul muslim, ketika dia merendahkan seorang muslim, itu penjahat, itu orang nggak benar. Ya, jadi siapa yang merendahkan orang Islam, Nabi katakan itulah hakikat penjahat, itulah hakikat orang nggak benar. Ya, jadi selama kita memuliakan orang Islam, berarti menurut Nabi kita ini orang baik. Ya, bihasbi mri'im minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Ya, ikhwani wa akhwati
jamaah yang Allah muliakan. Apa bentuk menghina, merendahkan orang? Ya, bisa menghina orang dalam bentuk biqalbih, tidak diucapkan, tidak dalam bentuk perbuatan, tapi dalam hati. Tidak senang kepada seorang di dalam hati. Ya. Au ayata'adda fawqa dzalik, lebih dari itu. Dengan apa? Bilisani, dengan lisan. Ya. Ditampakkan ketidaksukaan kepada seorang muslim dengan lisan. Kalau ngomong ya gak benar. Ya. Karena orang ini miskin. Ya bukan pejabat. Pokoknya kalau dia ngomong direndahin, ya, dipatahin. Ya. Dipatahin bukan karena apanya? Karena dia orang miskin. Padahal dia orang Islam. Ini bentuk merendahkan seorang muslim. Yang pertama dengan apa tadi? Dengan hati. Lebih dari itu, bilisanih, dengan lisan. Au biyadih, lebih dari itu dengan tangan. Ya. Maka fa inna dzalika hasbuhu minal itsmi wal iyadzu billah. Ya, ini merupakan perkara al-itsm, dosa. Wa kadzalika aidan ta'zim ma harramallahu azza wa jalla fi al-muahadat allati takunu bainal muslim wa bainal kuffar, termasuk yang harus kita muliakan perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir. Maka ada yang disebut dengan kafir muahid, kafir yang berada dalam perjanjian, ya. Apalagi kalau dia bayar uang jaminan, namanya fai, ya, itu tidak boleh diganggu, ya. Harus tetap dihormati. La yahillu li ahadin ayyan qudda ahdan bainahu wa baina ghairihi minal kuffar, bainahu wa baina ghairihi minal kuffar. Ya. Dia kafir, tapi berada dalam ikatan perjanjian. Ya, maka harus dihormati. Ya. Tetapi orang kafir itu terbagi, ada kafir yang menyerang, ada kafir yang ya tidak ada niat jahat selain dia fokus kepada ajarannya. Nah, kafir seperti ini tetap harus kita hormati. Tapi kalau kafir menyerang orang Islam, paling tidak kita laknat dia. Kita laknat dengan kunut nazilah. Dan jangan berkawan dengan orang-orang seperti ini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya. Monggo. Di awal tadi kita kajian katakan bahwa terhadap orang kafir harus gagal. Kalau kita di jalan, beliau jangan mundur, artinya jangan mengalah. Dimana kita temukan orang kafir perempuan juga, minggir kecil, kita bisa bersentuhan kalau kita nggak minggir. Yang pertama tadi. Yeah. Yang kedua, tadi saya katakan di Mekah itu disebut tanah haram. Saya masih agak kurang paham kenapa di tanah haram. Kalau itu kan dalam pengertian kita umumnya kan tidak boleh, yang dilarang. Ya. Jadi bagaimana kalau perempuan? Ya, kalau perempuan kita hindari. Ya, bukan karena kita merasa kalah, tapi takut bersentuhan. Takut, ya. Ini jangan dimanfaatkan nih. Kata Ustadz Abu, kalau ketemu orang kafir jangan mengalah. Ketemu orang kafir tabrakin aja ini sekalian. Ya, itu nggak boleh. Ya, maka kita harus menghindar bukan karena merasa rendah, tapi lebih rendah lagi kalau kita bersentuhan. Yang kedua, kenapa disebut dengan tanah haram? Haram itu artinya sesuatu yang kalau sudah ada di dalamnya menjadi mulia. Maka disebut apa? Takbiratul ihram. Itu asal katanya sama dengan haram. Sesuatu yang halal boleh, kalau sudah takbiratul ihram menjadi tidak boleh, karena takbiratul ihram takbir pemuliaan. Disebut tanah haram artinya tanah yang Allah muliakan. Disebut bulan haram
bulan yang Allah muliakan. Ya. Nah, haram juga bisa bermakna mahrum, sesuatu yang tidak boleh kita dekati. Ya. Sesuatu yang tidak boleh kita dekati. Nah, adapun tanah haram, kenapa disebut tanah haram? Karena itu tanah yang Allah muliakan. Kalau orang berbuat perkara haram di situ, itu dosanya lebih besar. Ya. Tapi kalau orang berbuat baik di situ, maka pahalanya lebih besar. Ya. Tapi mohon maaf nih Pak ya. Itu di kawasan berapa ring 1 di Masjid Haram itu nggak boleh orang ngerokok Pak. Ya, nggak boleh. Itu bisa kena apa nih? Kena sanksi. Tapi ada sebagian orang memakai kain ihram tetap ngerokok. Itu nggak baik. Ya. Semua orang berkata bahwa rokok itu tidak baik. Ya. Ini udah pakai kain ihram, ya, tapi tetap ngerokok. Nah, di Padang Arafah banyak orang ngerokok Pak. Ya. Sedang wukuf di Arafah ngerokok ada. Di apa lagi? Di tenda Mina banyak orang ngerokok. Ini tempat-tempat yang Allah muliakan. Kita harus muliakan. Ya. Itulah kalau tidak didasari dengan ilmu, ya. Allah taala alam. Demikian. Yang lain silakan. Jika tidak ada, saya sambung lagi. Kemudian ayat berikutnya surah yang sama, hampir sama saja maknanya, Al-Hajj 32, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu ya Muzdalifah. Maka di sana ada masjid. Masjid apa namanya? Masyairul Haram. Di Muzdalifah itu ada masjid, Pak. Itu dipakai hanya setahun sekali. Ya, selainnya nggak dipakai. Disebut dengan Masyairul Haram. Ya. Sama seperti di Arafah ada masjid Namirah. Separuh tanah masuk Arafah, separuhnya tidak dipakai setahun sekali. Ya, itu harus kita hormati. Disebut dengan syiar-syiar Allah. Ya, syairullah, syiar-syiar Allah. Nah, syiar Allah itu bisa tempat, Masjid Haram, Ka'bah, ya, maka disebut dengan Baitullah. Nah, ada yang mengagungkan ghulu, berlebih-lebihan. Ya, diagungkan tapi berlebih-lebihan. Ka'bah diagungkan, bawa sorban, lalu di apa ini? Dilap, diusap-usap, dibawa sorbannya pulang. Itu nggak ada hadisnya. Ya, waduh, apa namanya? Nempelin dada ke Ka'bah lalu meraung-raung menangis, nggak ada. Yang ada itu hanya di multazam. Ya, Ibnu Umar kalau sudah ketemu multazam, dia tempelin dadanya itu. Ya, menangis begini caranya, ditempelin dadanya ke multazam. Selain multazam nggak ada. Ya. Tapi sebagian umat Islam, orang Indonesia, orang-orang Afrika, itu bukan sekedar ditempelin, bawa sorban Pak, ya, untuk menghormati Ka'bah. Itu namanya ghulu, berlebih. Nah, ini nggak boleh. Ya. Sahabat Muawiyah, dia tawaf, dicium 4 sudut Ka'bah sama Muawiyah. Sudut rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Hajar Aswad, yang terakhir rukun Yamani. Itu dipegang semua oleh Muawiyah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, kenapa kau pegang seluruh sudut Ka'bah? Saya menghormati, saya mengagungkan. Ya. Lalu dibacakan firman Allah, sungguh telah datang seorang Rasul yang menjadi uswatun hasanah. Telah ada Nabi itu kalau tawaf,
Beliau hanya mencium Hajar Aswad, ya. Kalau tidak bisa dicium, dipegang. Selain itu paling ke apa ini? Rukun Yamani, tapi tidak dicium, ya. Nabi kalau pegang Hajar Aswad dicium, ya. Itu yang pegang Nabi satu. Kedua, yang Nabi pegang rukun Yamani, tapi tidak dicium. Nah, ini oleh Muawiyah semua sudut dicium. Nah, itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Itu namanya mengagungkan ghulu, berlebih-lebihan, ya. Dan banyak sekali. Kita disuruh untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, tapi jangan berlebihan sampai kepada berbuat zalim, ya. Contoh, mencium Hajar Aswad. Sunnah mencium Hajar Aswad kapan, Pak? Kapan sunnahnya mencium Hajar Aswad? Ketika tawaf. Ini sengaja dari hotel langsung memburu Hajar Aswad menuju, itu nggak benar, ya. Pakai calo lagi, Pak. Calonnya orang, aduh, nggak usah disebut lah, ya. Itu kalau bisa nyium, paling tidak 1,5 juta bayar, Pak, ya. 1,5 juta cium Hajar Aswad, itu diambil sudut sampai berhasil, sehingga banyak kezaliman. Kalau dia perempuan sampai auratnya terbuka, senggol sana senggol sini, ya, menyakitin. Nah, itu nggak boleh, ya. Wajib kita mengagungkan syiar-syiar Allah, tapi jangan apa tadi? Jangan ghuluh, jangan berlebihan, ya. Nah, ini tafsir surah Al-Hajj ayat berapa tadi? Ayat 32. Syiar Allah, ya, Masjid Haram, Ka'bah dalam hal ini maka disebut dengan Baitullah. Syiar Allah itu Muzdalifah, Mina, Arafah, itu disebut dengan syiar Allah. Syiar-syiar Allah, ya. Ya, masjid secara umum Baitullah, ya. Maka dalam satu hadis ada orang akan dihukum di hari akhir dengan sebab dia membuang kotoran di masjid. Coba, kadang-kadang ada orang, Pak, ya, potong, mainin apa ini? Kuku, lalu potongan kuku ditaruh di mana? Di bawah itu nggak boleh, dosa besar itu, Pak, ya. Ngotorin rumah Allah, nggak boleh, itu dosa itu, ya. Ini syiar Allah, masjid ini syiar Allah, ya. Yang paling utama Masjid Haram karena di situ ada tapi seluruh masjid ini adalah syiar Allah yang harus kita muliakan. Makanya kalau kamu masih masjid, jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat. Disebut dengan sholat apa? Hormat masjid, ya. Karena ini syiar Allah, wajib kita hormati. Masuk masjid, jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat. Nah, kalau di Masjid Haram tidak mesti sholat, yang paling bagus tawaf, ya. Kalau kita masuk Masjid Haram langsung tawaf 7 rakaat baru duduk. Kalau nggak bisa tawaf, sholat sunnah 2 rakaat, ya. Tawaf itu lebih bagus daripada sholat sunnah, ya. Misalkan waktunya sempit, mana yang harus saya dahulukan, sholat tahajud atau tawaf? Karena tawaf lebih bagus daripada sholat sunnah. Ada pertanyaan sampai sini? Itu namanya tipu-tipuan. Sekarang aturan negara itu, Saudi tidak boleh masuk mataf, area pelataran Ka'bah, kecuali orang yang ihram. Hada lil muhrim, ada tulisannya. Ini untuk orang yang ihram. Ihram itu apa? Orang yang akan melakukan umroh. Nah, sekarang banyak tipu-tipuan. Dia masuk ke pelataran Ka'bah memakai kain ihram, padahal hanya untuk tawaf, bukan umroh. Itu nggak boleh. Itu bohong namanya.
termasuk hulu. Gulu dan bohong. Termasuk bohong. Ya. Ada yang lain? Silakan. Masyair itu sesuatu syiar-syiar. Orang sana. Iya. Orang sana. Jadi ada maktab, ada masyair, ya. Masyair artinya orang yang bertugas di sekitar Mina, Muzdalifah dan Arafah, namanya masyair. Ya. Nah, secara umum namanya muassasah. Ya, ada yang lain silakan. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pekan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.